wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dulu. Ibu minta ketua kelas, silakan Yoga membaca doa. Terima kasih sudah membacakan doa hari ini. Sehat semua anak-anak? Alhamdulillah sehat ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Muhammad Rizky dengan Nia. Berarti ada 2 yang tidak masuk ya. Nah, anak-anak, pertemuan minggu lalu kita menjelaskan tentang berperilaku jujur ya. Yang dimaksud dengan jujur itu adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Ya, jadi di mana orang yang jujur itu akan disayang oleh Allah, akan disayang oleh temannya, akan disayang oleh orang tua ya. Karena kalau disuruh orang tua selalu jujur. Baik. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi toharoh. Nah, apa arti toharoh? Toharoh itu artinya bersuci. Bersuci dari apa? Kotoran dan najis. Nah, kalau orang yang selalu bersuci, maka dia akan bisa mengerjakan sholat, misalnya ya. Kemudian kalau kemana-mana akan tenang karena dirinya merasa suci, ya, suci dari kotoran dan najis. Ya. Apa contohnya najis? Contoh najis, misalnya adalah apa contoh najis? Ya, Sarifah, Haira. Ya, misalnya adalah air seni bayi laki-laki yang belum makan apapun. Ya, baik. Sebelum kita mulai, Ibu mau membagikan kelompok terlebih dahulu, ya. Di sini Ibu membagi 3 kelompok, ya. Kelompok 1 ini ada Reisya Novita, kemudian Randi dan Rana Kanita. Ya. Kemudian kelompok 2 itu ada Uti Muhammad Fahri, kemudian Sarifah Haira dan Ria Hastuti. Kelompok ketiga itu ada Yoga, Emrido, Husen dan Yudi Santoso. Nah, sambil melihat gambar-gambar yang Ibu jelaskan, ini untuk kelompok 1, ini kelompok 2, ya. Kemudian ini kelompok 3. Materi kita hari ini adalah semua bersih, hidup jadi nyaman, ya. Submaterinya adalah pengertian toharoh. Kompetensi dasar yaitu 3.7 memahami ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan, tujuan pembelajaran hari ini melalui strategi interaktif lecturing, peserta didik dapat
suci atau bersih dan membebaskan diri dari kotoran dan najis. Nah, sedangkan menurut istilah, menghilangkan hukum hadas untuk menunaikan sholat atau ibadah lainnya yang mensyaratkan untuk bersuci dengan air atau pengganti air, yaitu tayamum. Nah, muridnya tolong baca mbak, begitu baca nanti baru membaca ya. Nah, taharah atau bersuci menurut Imam Mazhab, yaitu menyucikan dan membersihkan diri dari najis dan hadas sebagai salah satu syarat melakukan ibadah yang dapat dilakukan dengan wudu, mandi, dan tayamum dengan alat yang digunakan, yaitu air, debu, atau batu. Jadi membersihkan diri ini dari najis dan hadas itu dapat dilakukan dengan wudu ataupun mandi ataupun dengan tayamum, ya, sesuai dengan syarat-syaratnya. Paham? Ya, baik. Silakan perhatikan ke depan lagi. Apa yang dimaksud dengan najis? Najis itu adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadas yaitu keadaan tidak suci pada seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, dan lain sebagainya. Randy, tolong tegak Randy. Nah, taharah itu ada dua hal, ya, meliputi dua hal. Yaitu yang pertama, taharah dari najis. Yang kedua, taharah dari hadas. Nah, taharah dari najis artinya membersihkan sesuatu dari najis. Dari Pak tolong perhatikan ke depan. Ada 3 macam najis. Ingat ya, ada 3 macam najis. Nah, ini Ibu jelaskan ini ada kaitannya dengan lembar kerja yang di depanmu, lembar kerja kelompokmu, ya. Yang pertama ada najis muhaffafah. Yang kedua ada najis mutawassitah. Yang ketiga ada najis muqalladah. Nah, apa itu masing-masing najis muhaffafah, mutawassitah, muqalladah? Kita lihat satu-satu. Nah, najis muhaffafah. Perhatikan ke depan, ya. Perhatikan ke depan. Najis muhaffafah adalah najis ringan seperti air seni bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibu. Nah, najis muhaffafah itu adalah najis ringan. Ulangi, najis muhaffafah adalah najis ya. Yang kedua, najis mutawassitah. Najis mutawassitah ini adalah najis sedang atau najis pertengahan. Contohnya, yang pertama darah, ada nanah, ada air seni, ada tinja, ada bangkai binatang, dan lain sebagainya. Ya, ulangi, najis mutawassitah itu najis sedang. Ya. Yang ketiga ada najis muqalladah, yaitu najis berat. Nah, najis berat ini najis yang bersumber dari anjing dan babi. Ulangi, najis muqalladah adalah najis berat. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, sudah. Masih jelas? Jelas? Iya, oke. Kalau jelas, Ibu lanjutkan. Nah, ada 2 macam hadas. Kalau tadi najis, sekarang hadas. Ada hadas kecil dan hadas besar. Ya. Contoh hadas kecil. Yang pertama
sesuatu dari kubul dan dubur. Ya, bisa air seni ataupun kotoran atau kentut, ya buang angin. Itu termasuklah hadas kecil. Orang yang terkena hadas kecil, tidak boleh melakukan sholat. Ya. Hilang akal, tertidur. Jadi kalau sudah tertidur harus berwudu. Ya. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Yang keempat, menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Nah, inilah contoh ada 4 jenis dari hadas kecil, ya. Bagaimana cara menyucikannya? Yaitu dengan berwudu. Apabila tidak ada air untuk berwudu, maka boleh dengan tayamum. Ataupun orang tersebut sakit sehingga tidak boleh terkena air, ini boleh berwudu, boleh tayamum. Ya. Ibu ulangi, orang yang sakit tidak boleh terkena air, maka dia boleh tayamum. Ya, jadi ini ada 4 hadas kecil, sehingga tidak boleh orang terkena hadas kecil, sholat tidak boleh tawaf, ya. Jadi harus berwudu dulu. Baru boleh sholat. Jadi kalau orang sholat itu harus suci. Paham? Ya, kalau paham, ibu lanjutkan ke hadas besar. Kita terkena hadas besar apabila mengalami 1, berhubungan orang yang suami istri, keluar mani, ya, haid atau menstruasi, melahirkan, nifas, itu orang yang telah melahirkan, kemudian meninggal dunia. Nah, ini adalah hadas besar. Paham? Jenis-jenis hadas besar? Paham? Nah, selanjutnya bagaimana cara menyucikannya? Yaitu dengan mandi wajib, ya. Dengan membasuh seluruh tubuh dari ujung kaki hingga dari ujung kepala rambut sampai ujung kaki, ya. Kalau tidak ada air, boleh dengan tayamum. Nah, selanjutnya ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dengan benar. Nah, hadas besar tadi hadas yang harus disucikan dengan cara mandi wajib. Randy, hadas kecil adalah hadas yang dapat disucikan dengan cara berwudu atau tayamum saja. Nah, tayamum ini dapat dipilih untuk bersuci dengan catatan apabila sedang berhalangan memakai air atau tidak menemukan air. Nah, sampai di sini paham mengenai najis, hadas, dan cara menyucikannya? Baik. Nah, tadi Ibu sudah memberikan gambar-gambar kepada kalian untuk didiskusikan secara kelompok. Nah, coba. Untuk kelompok 1, itu kan ada gambar, ya. Gambar macam-macam najis. Nah, silakan dikelompokkan berdasarkan gambarnya tadi. Kelompok satu, silakan bacakan hasil diskusinya. Perhatikan untuk kelompok 1, ya, macam-macam najis. Dicontohkan di sini najis ringan, air seni bayi. Najis sedang, ini air seni orang dewasa. Kemudian kotoran burung. Najis berat, misalnya anjing dan babi. Ya, sudah baik. Silakan kelompok 2, maju. Terus? 1 kencing, 2 tidur, 3 pingsan. Betul jawaban temannya? Betul, ya. Ya. Sekarang kelompok 3, silakan siapa yang maju? Ya. Hidup kalau tadi berkelompok, sekarang ini hidup. 5 menit selesai. Sedikit
Sudah mengumpulkan LKPD-nya. Kita jawab bersama-sama, coba. Perhatikan ke depan, ayo. Soal yang pertama, kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pengertian dari najis. Yang kedua, air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu dinamakan najis muhafafah. Ibu akan menyimpulkan materi setelah kita. Yang pertama, ada 3 macam najis, ya, yaitu najis muhafafah, najis mutawasitah, najis mughalladzah. Ada 2 macam hadas, yaitu ada hadas besar dan hadas kecil. Nah, bagaimana cara menciptanya? Kalau yang pertama ada najis, yaitu dengan berwudu, ya. Sedangkan hadas dengan mandi wajib. Ya. Nah, ini ada tata caranya, yaitu ada niat, kemudian niat berwudu, ya. Nah. Baik, bagaimana? Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Nah, minggu depan ya kita akan membahas materi tentang sholat wajib berjamaah. Sholat wajib berjamaah itu ada berapa waktu? 5 waktu, ya. Bisa disebutkan? Yang pertama? Ya. Kalau laki-laki, alangkah baiknya sholat wajib berjamaahnya ke masjid atau ke surau. Tapi kalau yang perempuan, boleh di rumah. Bisa berjamaah. Kalau mau berjamaah, boleh dengan orang tua, boleh dengan adik dan kakak. Ya. Nah, ibu juga akan memberikan tugas di rumah. Silakan dibuka buku paketnya. Minggu depan dikumpulkan, ya. Nah, pelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita bersama-sama membaca dalam Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Nah, silakan dipimpin membaca doa oleh ketua kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.